Suara Hati. Renungan hari ini, Sabtu, 26 April 2025. Topik, jangan tenggelamkan dirimu. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Filipi 4 ayat 6, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebuah ilustrasi, ada dua pelancong sedang bertamasya ke sebuah tempat wisata. Saat pulang, keduanya menumpang sebuah mobil yang sudah tua, dan jalannya pun agak tersendat-sendat. Lalu salah seorang dari mereka, begitu khawatir dengan kondisi tersebut. Ia khawatir mobil yang mereka tumpangi, akan mogok di jalan. Sementara temannya tetap tenang, dan tampak menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan. Kemudian temannya itu pun bertanya kepada kawannya, "Mengapa kamu begitu tenang dan menikmati perjalanan ini? Tidakkah kamu khawatir dengan mobil yang kita tumpangi ini?" Lalu temannya pun menjawab, "Mengapa harus khawatir? Kalau ada masalah tentu ada jalan keluar. Tenang sajalah, dan kita nikmati pemandangan indah di sepanjang jalan ini." Saudara, ada banyak alasan bagi Rasul Paulus untuk merasa khawatir selama mengenal Tuhan Yesus dan selama dalam pelayanannya. Ketika Rasul Paulus ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, dia kehilangan kebebasannya. Belum lagi, kabar bahwa jemaat Filipi yang ia kasihi, tengah menghadapi berbagai persoalan yang pelik. Ia juga tahu ada pertentangan di dalam jemaat yang bisa mengarah pada perpecahan. Ya, segudang masalah dihadapinya selama dalam pelayanan, yang selalu mengkhawatirkan kehidupannya. Kalaulah Rasul Paulus merasa punya alasan, tentu segudang alasan dapat ia jadikan untuk menghentikan khawatirnya. Tetapi nyatanya, tidak dilakukannya, justru ia lebih yakin akan pertolongan Tuhan. Namun, Rasul Paulus memilih untuk tidak khawatir tentang apapun yang ia dengar dan hadapi. Ia memilih untuk tetap berdoa dan menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Kristus tentang apa masalah yang dihadapinya. Itulah yang membuatnya tetap bersukacita dan mengalami damai sejahtera dalam Kristus. Dalam kehidupan kita juga pasti ada banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi apakah permasalahan yang kita hadapi itu, lalu kita berhenti untuk berdoa dan menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan, dengan berdalih, Tuhan tidak mau mendengar doa kita, Tuhan tidak mau menjawab doa kita, Tuhan pilih kasih kepada orang lain yang menjawab doa mereka. Janganlah karena belum dijawabnya doa kita oleh Tuhan, lalu kita katakan Tuhan pilih kasihi. Janganlah karena doa yang kita sampaikan kepada Tuhan belum dijawab, lalu kita menjas Tuhan, bahwa Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Janganlah alasan itu membuat kita khawatir bahwa Tuhan tidak peduli dengan diri kita. Saudaraku, Tuhan sudah mendengar doa kita, hanya saja mungkin kesungguhan kita berbicara kepada Tuhan belum sesuai menurut Tuhan. Janganlah kita memilih tenggelam di dalam kekhawatiran atas masalah yang kita hadapi. Tetapi, marilah kita belajar menyerahkan semua masalah hidup kita kepada Kristus, dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada anak-anak kita yang belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
Siapa